Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Agris Ikrimah Khalifah. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan aliran tarekat. Nah, yang pertama yaitu pengertian tarekat. Tarekat ini secara bahasa artinya yaitu jalan. Nah, dalam tasawuf, tarekat itu secara istilah artinya adalah jalan khusus yang ditempuh seorang salik atau penempuh jalan spiritual untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah dengan bimbingan seorang mursyid atau guru spiritual. Nah, tarekat ini merupakan jalan yang praktis dan sistematis untuk merealisasikan makomat atau tingkatan dalam tasawuf. Nah, selanjutnya yaitu sejarah perkembangan tarekat. Perjalanan sejarah tarekat sendiri terdiri dari beberapa fase. Yang pertama yaitu periode klasik atau zaman Nabi dan sahabat. Nah, di zaman ini tasawuf itu masih bersifat pribadi atau belum terorganisir. Praktek spiritualnya itu dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan diwariskan kepada sahabat melalui teladan dan juga keseharian. Kemudian periode tabi'in abad kedua sampai ketiga Hijriah, munculnya tokoh zuhud dan warok seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Mulai ada pengaruh sistem di pendidikan rohani. Kemudian yang ketiga yaitu periode pembentukan tarekat abad keempat sampai ke-6 Hijriah. Tokoh-tokoh seperti Abul Qasim al-Junaidi mulai menyusun metode dan ajaran sufi secara sistematis. Muncul ikatan murid dan guru secara formal dengan wirid, zikir, dan latihan spiritual secara tertentu. Kemudian yang keempat yaitu periode institusionalisasi yang terjadi pada abad ke-7 ke atas. Nah, pada abad ini tarekat itu menjadi lembaga pendidikan spiritual yang tersebar luas di dunia Islam. Sudah punya struktur, amalan yang khas, zikir harian, dan juga silsilah rohani atau sanad. Kemudian yang C, proses mengikuti tarekat. Nah, jika seseorang ingin memasuki tarekat, itu ada beberapa proses yang harus dijalani. Yang pertama yaitu baiat atau ikrar setia kepada mursyid. Kemudian yang kedua, zikir dan wirid khusus sesuai amalan tarekat. Kemudian yang ketiga yaitu riyadhah atau latihan jiwa seperti puasa, kholwat, muraqabah atau merenungi kehadiran Allah. Yang keempat, bimbingan langsung oleh mursyid yang memantau perkembangan rohani dari murid tersebut. Tujuannya adalah tazkiyatun nifas atau penyucian jiwa dan nusyul ilallah sampai kepada Allah. Kemudian yang D, macam-macam aliran tarekat. Beberapa tarekat yang terkenal yang masih eksis hingga kini ada beberapa. Yang pertama contohnya tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah ini didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jailani, menekankan pada zuhud, khidmat, dan kasih sayang. Yang kedua, tarekat Naqsyabandiyah didirikan oleh Bahauddin Naqsyaban, terkenal karena zikir khafi atau zikir dalam hati. Kemudian yang ketiga adalah tarekat Syaziliyah, didirikan oleh Abu Hasan Asy-Syadzili, menekankan pada keseimbangan dunia dan akhirat. Yang keempat, tarekat Rifaiyah, dikenal karena amalan yang keras dan ekstrim, tetapi punya tujuan spiritual yang tinggi. Kemudian yang kelima, tarekat Tijaniyah, didirikan oleh Ahmad At-Tijani, banyak berkembang di daerah khususnya Afrika. Kemudian yang keenam yaitu tarekat Kholwatiyah, fokus pada kholwat dan latihan batin untuk mencapai kejernihan hati. Setiap tarekat ini memiliki metode, wirid, dan juga fokus spiritual masing-masing. Tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, dari materi singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa tarekat itu adalah sistem perjalanan spiritual yang terstruktur dalam tasawuf. Melalui tarekat, seorang sufi itu dibimbing secara rohani oleh mursyid, menjalani latihan jiwa untuk mensucikan hati, berusaha mencapai puncak kedekatan dengan Allah atau ma'rifat, dan juga tarekat itu telah menjadi bagian penting dalam sejarah Islam dan penyebaran spiritualitas Islam di berbagai penjuru dunia. Sekian sedikit materi mengenai tarekat dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.